Silakan. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Wakil Bupati, selamat datang. Kepada teman-teman semua, salam sejahtera, sehat untuk kita semua. Di sini saya memperkenalkan diri dengan nama panggilan saja yang mudah diingat ya. Nama saya Aini. Saya diminta sama Mas Komo untuk ini memberikan materi tentang pengelolaan cantelan dari usaha frozen food, yang intinya bahwa cantelan itu dibiayai dengan usaha frozen food itu. Jadi si cantelan ini tidak mengandalkan bantuan donatur, lebih mengandalkan kepada usaha penjualan nugget dan lain-lain. Sebelum saya cerita, saya akan memperkenalkan cantelan di tempat saya. Oke, ini cantelan di tempat saya di RT 13, Palembang, Batu Retno, Banguntapan, Bantul. Latar belakang dari cantelan ini, adalah sebentar. Kelihatan nggak ya, PowerPoint saya? Halo? Kelihatan, Mbak. Ya. Kelihatan, Mbak. Oke. Antarnya gimana ya? Sudah kelihatan, Mbak. Tapi ini antarnya gimana ya? Gaptek nih saya. Jadi pertamanya bahwa saya itu sebenarnya pengen gabung untuk cantelan itu sudah lama, sudah dari kira-kira April sebelum puasa ya, saya tuh pengen gabung. Cuma di situ saya nggak kepikiran bahwa akan ada dana stimulus dari Kagama. Saya pikir bahwa saya semua pendanaan itu dari saya pribadi gitu. Nah saat itu saya mengurangkan diri karena memang istilahnya omset penjualan saya itu baru menurun gitu kan. Terus lama-kelamaan kok saya lihat kayaknya makin dibutuhkan ini kalau misalnya ada cantelan di sini akan sangat membantu gitu. Terus saya beranikan diri ngomong sama Mbak Ikan, Mbak saya mau join. Oh iya nanti dapat ini buat dana stimulus sekian. Nah saat itu saya mikir bahwa dari niat awal saya itu sebenarnya untuk cantelan itu memang saya pengen usaha sendiri ya. Bukan karena apa, karena emang saya mengakui bahwa lingkup pertemanan saya hanya selebar daun kelor. Jadi kalau saya hanya mengandalkan donatur, intinya nanti bisa cuma tahan berapa hari sudah selesai gitu kan. Nah akhirnya dari uang 500 itu, atau nanti aja ceritanya ya sebentar. Selanjutnya prinsip dan tujuan. Prinsip dan tujuan sebenarnya mungkin sama ya dengan teman-teman yang lain. Intinya adalah kegiatan gotong royong kita sebagai pelaku cantelan maupun masyarakat setempat. Terus tujuan kegiatan yang pertama ya memberikan bahan makanan segar ataupun matang dengan lauk sehat dan bervariasi. Terus yang kedua memberikan kepada warga terdampak kebutuhan pokok seperti alat kebersihan kayak misalnya sabun, pasta gigi, sabun cuci, terus sikat gigi yang simpel-simpel saja seperti itu. Terus yang ketiga, kegiatan saya di sini saya pengen cantelan itu mandiri seperti yang saya ungkapkan di depan tadi bahwa cantelan di tempat saya tidak bergantung pada dana donatur. Jadi dia bisa membiayai untuk pengadaan cantelan setiap hari. Selanjutnya, kalau aktivitas harian kami sama bahwa kami
menyantelkan bungkusan itu setiap hari. Untuk aktivitas produksi frozen food yang kami khususkan untuk program cantelan itu, awalnya kita itu plot untuk 3 hari dalam 5 hari kerja. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, kami bisa lebih cepat. Jadi 2 hari itu bisa 4 resep. 4 resep itu kurang lebih 8 kilo daging ayam. Terus sasaran penjualan frozen food itu sendiri adalah teman-teman penggerak cantelan yang mereka terserah sih mau dipakai sendiri ataupun mau ditaruh di cantelan. Cuma memang saya ada beda harga juga, bahwa kalau untuk cantelan akan lebih murah, kalau untuk dipakai sendiri lebih mahal. Nah, selain itu sasaran kita adalah masyarakat umum penikmat frozen food itu sendiri. Selanjutnya, di dusun kami sebenarnya ada 2 titik. 1 titik dikelola secara pribadi oleh warga setempat. Macam cantelannya beragam, tapi lebih ke apa ya, satuan bahan makanan saja, tidak lengkap misalnya dari lauk dan sayuran gitu, enggak. Terus pihak yang mendapatkan manfaat dari cantelan adalah warga sekitar dan orang yang kebetulan lewat di depan rumah saya, karena kebetulan lokasinya di pinggir jalan, jadi kadang saya lihat ada orang lewat sambil ngambil cantelan tersebut. Terus selanjutnya, ini dari segi keuangan, saya dapat dana dari Kagamaker 500.000. Saat itu saya pikir 500.000 untuk beli bahan baku itu pasti akan bertahan cuma seminggu atau seminggu lebih ya. Terus saya pikir kalau saya nggak bisa muter ke uang itu, saya bisa jadi cuma bertahan segitu aja, 10 hari paling maksimal gitu kan. Nah, terus saya pergunakan sebagian dana. Saya ingat saat itu saya pakai 140.000 untuk modal usaha nugget, itu jadi 2 resep. Terus saya lempar ke pasar, saat itu saya cuma memakai sosmed Facebook saya, dan alhamdulillah sold out semua dalam waktu 2 hari. 2 hari sold out, terus saya bikin lagi 4 resep, sampai sebenarnya kewalahan juga waktu itu, mbaknya ada yang cuti toh, jadi cuma kita berdua yang ngerjain. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari Sabtu itu kita bisa memenuhi permintaan pelanggan. Terus dana yang saya terima cash dari donatur dari awal saya join cantelan itu 350.000 masuk ke rekening. Terus saya awal join cantelan itu tanggal 2, saya mulai memasarkan nugget itu tanggal 4 Juni. Nah, dari tanggal 4 Juni sampai dengan 3 Juli 2020, hasil penjualan frozen food yaitu nugget ayam, bakso ayam, dan tongkol suwir itu terkumpul 2.160.000. Nah, dari 60% total penjualan itu masuk ke pembiayaan cantelan, dan per minggu kemarin saya alokasikan sedikit dana untuk program pemberdayaan perempuan. Nah, untuk yang minggu kelima ini terpaksa kami stop produksi karena harga bahan baku yaitu daging ayam dan telur yang naik tajam. Jadi kami nggak berani memproduksi dengan harga jual segitu. Lanjut. Nah, kendala yang kami hadapi adalah yang tadi pertama tentu bahan baku ya. Bahan baku kalau sudah harga naik kita tidak bisa apa-apa. Terus dari tenaga kerja kami terbatas, tempat penyimpanan yang saya punya itu kan freezer kecil 100 liter itu ya. Terus sama dari marketing itu kemarin angan-angan saya dari marketplace, sosmed, dan grocery store. Cuma ini saya belum maksimal ya, masih mengandalkan 2 sosmed saja. Solusi yang saya pikirkan untuk kendala di atas, yaitu mencari alternatif bahan baku dan diversifikasi produk. Jadi tidak melulu tentang daging ayam dan telur, tapi ada sumber protein lain yang harus saya trial, saya uji coba makanan tersebut biar bisa masuk harga pasar dengan kualitas yang bagus.
Yang kedua tentang tenaga kerja. Tenaga kerja ini termasuk susah juga untuk mencari orang yang benar-benar mau kerja. Nah, ini butuh pelatihan dan jelas butuh waktu juga untuk melatihnya. Terus yang ketiga adalah penambahan unit penyimpanan. Penambahan unit penyimpanan itu mungkin bisa nanti dicicil suatu hari ya. Terus yang terakhir adalah memaksimalkan online marketing. Saya berencana bahwa di akhir bulan ini setelah semua produk saya siapkan, saya mau mengaktifkan lagi GoSresto saya di GoFood. Di situ akan saya tambahkan jualan untuk cantelan itu sendiri. Ya, semoga bisa menambah pemasukan. Selanjutnya, kelebihan dari program ini sendiri sebenarnya tidak bergantung pada pendanaan dari donatur ya, tapi lebih banyak mikirnya karena misalnya target 1 minggu saya harus dapat sekian juta gitu, kalau di tengah-tengah minggu saya belum dapat juga saya mikir-mikir gimana nih caranya ya. Ya semuanya pasti melalui proses yang sama, cuma semuanya kan punya apa ya, istilahnya rintangan sendiri-sendiri lah. Terus di sini saya memang menekankan bahwa produk yang saya jual di cantelan itu sama dengan produk dari dapur saya. Jadi komponennya, bahannya tuh sama, hanya campurannya berbeda karena saya buat harganya harus mendekat harga pasaran, bukan harga makanan homemade yang lebih tinggi dari harga pasaran. Selanjutnya, pengembangan cantelan. Saya punya cita-cita ya, maaf kalau misalnya terlalu lebay, terlalu berlebihan. Pengembangan cantelan yang saya inginkan adalah program ini suatu hari kalau sudah selesai, sudah nggak nyantel lagi. Saya pengen program ini beralih ke pemberdayaan perempuan. Saya pengen setiap perempuan, terutama ibu rumah tangga, itu punya skill tambahan, sehingga dia bisa membantu perekonomian keluarganya. Apalagi kalau misalnya pas masa pandemi kayak gini, ketika si suami sudah istilahnya atau tiba-tiba harus dirumahkan atau tiba-tiba ada pengurangan waktu kerja, jelas akan berpengaruh pada pemasukan, istri itu akan bisa membantu paling tidak untuk kebutuhan pokok. Syukur-syukur bisa menularkannya ke orang lain dan membantu orang sekitarnya. Itu mimpi saya. Sekian, terima kasih. Nggak bisa ngomong saya, jadi cuma itu saja. Ucapan matur nuwun untuk segenap pengurus Kagama Care, semua rekan-rekan PIC Santelan dengan support moral dan materialnya, dan para donatur baik lewat pembelian frozen food maupun uang cash, dan masyarakat yang ikut